Jumpa lagi dengan YSE Channel. Masyarakat Kauman Pisang, Kecamatan Labuhanaji, Kabupaten Aceh Selatan, memperingati Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah, serta santunan anak yatim. Juga diisi dengan ceramah agama. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Tidak ada kata ungkapan melainkan salah satu dengan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Senandung madah dan selawat beriringan salam. Tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu pengantar kita dari jurang jahiliyah menuju kebenaran yang hakiki. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati penceramah kita pada malam hari ini, yaitu guru kita Ustadz Dr. Anus Haji Suwardi Saidi. Yang kami hormati
Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami yang berbahagia, mungkin kalau kita memperingati Maulid, apabila
Sebelum Nabi lahir, si ayah menjaga anak-anak Nabi dan anak Nabi gadang dan sebagainya, itu banyak. Banyak diceritakan di penceramah-penceramah dan pada umumnya lah tahu apabila lahir Nabi itu. Dia yang memadiamunya. Nah, boga umur apa nama Inyo meninggal mak meninggal nenek itulah banyak yang tahu. Ini kok aku yang bisa dipodongkan dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad itu adalah menyatakan dirinya buitul kalimah makarimah akhlak. Saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Apa yang bisa kita teladani dari dia? Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dewasa lalu kawin dengan Khadijah, 10 tahun dengan Khadijah, lalu Khadijah meninggal, pamannya juga meninggal, lalu itu dianggap sebagai tamu kesedihan. Lalu Nabi Muhammad kawin dengan Saudah. Setelah dengan Saudah, Nabi Muhammad kawin lagi dengan Aisyah. Aisyah ini adalah istri Rasul yang paling pintar, istri Rasul yang paling cantik, istri Rasul yang gaul, istri Rasul yang paling pintar. Dia meriwayatkan hadis 2210 hadis, sehingga dari urutan perawi hadis dia adalah nomor 4. Kalah memang dia dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah nomor 1, Aisyah nomor 4. Kenapa? Karena Aisyah cuma mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah, sementara Abu Hurairah mendampingi Rasulullah, tidak di rumah Rasulullah, kemudian di masjid, kemudian di luar, terus bersama Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah lebih menonjol dan lebih banyak penguasaan hadisnya. Yang saya mau pertanyakan atau mau katakan adalah ibu-ibu ini adalah anggota Aisyah, mengundang Kristen sebagai orang Aisyah, mengidentifikasikan diri kepada Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Kalau begitu Rasulullah itu tidak pernah salat sendirian, selalu salat berjamaah. Kalau berjanji jangan ya, kalau berjanji ya. Amat nak berkawan pasal kawan-kawan, kawan-kawan. Apa bantang ada orang kawan? Ya. Kalau nak doain kabungong, bantang salat sendiri. Bantang ada? Kalau mau ikut Rasulullah, nak doain ulang kauman, ulang kampung kita, ulang Muhammadiyah khususnya. Ulang Muhammadiyah khususnya, nak doain, ngapain kalau ulang apa namanya, ulang kampung baru yang ada perintah yang nak berkenalan di Bukhari. Ini Rasulullah hanya ketika sakit terakhir itu yang lakukan dua kamu tadi digantikan oleh apa namanya oleh Abu Bakar. Jadi kalau kita mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah lewat apa yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, itulah contohnya yang ada di dalam Muhammadiyah ini. Kemudian
Mungkin terlalu panjang. Allah Rasulullah Abbas Rasulullah agak pahit berjuang, jadi dia lari kaki. Rasulullah menjelang ada tokoh berkumpulan Rasulullah nak bertanya sembahyang dan bagi kecuali waktu dia hendak meninggal. Diganti dia ni apa? Digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar lain dia hendak meninggal. Pernah Fatimah menangis kamu. Jadi kebetulan dalam satu buah kesempatan Rasulullah dapat kamu Fatimah di bisiannya dia Rasulullah dekat Fatimah sesuatu. Lalu Fatimah menangis lagi di bisiannya dia. Rasul apa Fatimah tak galak tak bahak-bahak. Siapa menangis menangis habis itu tergalak tak bahak-bahak. Kemudian lamun tanwe di Aisyah. Wahai Fatimah, bunga menangis hari itu. Habis itu kawan adalah bahak-bahak kecil Rasulullah. Malam Selasa biasa datang Jibril untuk meminta setoran Al-Quran. Waktu itu datang lagi di adik Fatimah bantu Rasulullah hendak meninggal. Dia Rasulullah kabayang hendak meninggal tako menangislah Fatimah mengungu. Habis itu mengaku-ngaku kabalat kalahai-lahai. Kita bahas ya. Ada kalahai-lahai apa beda dengan balak-balak ada. Bahas. Ada beda tak? Galak tak kalahai-lahai atau galak tak bahas ada beda. Kalau betul kita bahas kalahai-lahai. Jadi galak kalahai-lahai. Mengaku galak kalahai-lahai. Sebab ini di Rasulullah yang pertama yang mengikuti Abu adalah kaum galak mengapa galak? Sebab diterjemahkannya oleh apa dipahami oleh Fatimah. Nah, ambo masuk surga pertama selain Rasulullah. Itu. Yang ketiga Rasulullah keluar pada haji wada. Dalam haji wada itu Rasulullah pidato. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat Al-Quran dibaca Rasulullah. Sudah sempurna juga. Mana dunia kita maklum nilai. Ya, bantu agama kok ala sempurna. Abu ini disampaikan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amraini. In tamassaktum bima lan tadillu abada. Kitabullahi wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak sesat selamanya selagi kita berpegang kepadanya, kitab Allah dan sunnah Rasul. Kita berpegang kepada Al-Quran, kita berpegang kepada hadis sahihah al-maqbulah. Sahihah al-maqbulah itu adalah
hadis-hadis sahih yang sudah populer, yang sudah resmi, itu yang dipedomani oleh Muhammadiyah. Sesudah itu Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, ulang tanah ibu mau lihat dulu, ulang Madinah, ulang Ansar, anak anwar, buku ada di sebuah rumah yang biasa dibuat di Rasulullah di situ pertemuan, lalu dipilih ketua atau pengganti Rasulullah, khalifah. Karena kepada kepada Umar bin Khattab, Abu Bakar, datanglah orang dua tidur kecil, Abu Bakar, Umar, kemudian seorang lain itu mulai. Itu bayi kecil ditembui di Rasulullah. Apa kalian berbeda? Kami dalam mencari pengganti Rasulullah sebagai khalifah. Rasul kan sudah meninggal, jadi kita gantikan apa namanya? Ya, kita pilih pengganti yang menjadi khalifah. Menurut kamilah yang paling berhak untuk menjadi khalifah itu. Karena Islam berkembang dengan adanya kami. 23 tahun Rasulullah berjuang untuk mengembangkan Islam. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 13 tahun Madinah. Mungkin tidak berkembang di Mekah. Habis itu pindah ke Madinah. Kami bantu. Maka Islam berkembang seperti yang ada sekarang ini. Itu betul. Ini Abu Bakar. Itu betul. Tapi ada kelemahan kalian. Apa kelemahan kami? Rasul itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu ada di kaum Muhajirin. Ada di Mekah, bukan di Madinah. Di Mekah itu apa di Madinah pun ada Quraisy. Yang ada suku Quraisy adalah di Mekah. Maka yang berhak menjadi khalifah itu adalah orang yang di Mekah. Maka Allah menunjuk ditunjuk ada itu yang paling layak menjadi apa? Menjadi guru namanya khalifah. Lalu dijawab oleh Umar, ketika panah datang, orang dari Yaman minta kepada Rasul, wahai Muhammad, di kampung kami itu banyak masalah menyangkut masalah hukum, nak bisa kami selesaikan. Orang yang bisa. Ini belum Islam waktu itu. Orang Yaman belum Islam. Lalu Imam datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, itu yang bisa menyelesaikan uang kami itu total. Kecil-kecil Nabi Muhammad. Akhirnya ditunjuklah salah seorang di antara orang. Waktu itu kecilnya dekat orang Yaman, dia pun datang ya, waktu zuhur datang ke situ. Biar pertunjukan dia yang bisa mendampingi kalian di sini. Ditunjuklah, dicarilah. Itu yang tak lupa nama itu. Yang dia ini apa? Bukan. Apa namanya? Mu'ad bin Jabal kirim belakangan. Itu yang apa? Yang ini ketika Rasulullah ketika Abu Bakar jadi apa? Jadi apa namanya khalifah. Nah, ini bendahara negara. Nah, apa Abu Bakar itu Abu Bakar kan begitu diangkat ini jadi khalifah. Ini paling kan kalau bukan kalian lagi mau dinampak apa tuh ini? Nah, kalian sudah tunjuk saya untuk jadi apa? Jadi khalifah. Apa yang saya makan nanti kalau saya tidak berusaha? Bukan. Katanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Katanya Abu Ubaidah, ambil tambah gaji wakil, ambil tambah gaji Amirul Mukminin, ambil Menteri Keuangan, ambil tambah gaji Amirul Mukminin. Jangan untuk kaya saja, jangan untuk kaya
Itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Jika dia ada kemarin, waktu orang Yaman minta dekat Rasulullah untuk dikirim ke Yaman uangnya, bukan mampu dari seribu ayat, tapi yang seribu ayat adalah Abu Ubaidah. Berarti yang lebih berhak itu. Karena jika dia di Abu Ubaidah, ketika Rasulullah sakit, bukan mampu yang tinggi menjadi imam, tapi yang ditunjuk menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itulah yang lebih berhak menjadi apa? Lagu kepemimpinan di dalam Islam. Jadi bukan mengakui, bukan mencari apa, bukan meminta, bukan mengakui, bukan mencari, tapi yang diberikan apa? Itu kepemimpinan di dalam apa? Muhammadiyah. Itu kecil Muhammadiyah. Muhammadiyah kau lagi buat aturan dia apa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa akan buat pertemuan kewajiban pertama, kewajiban kedua. Awak aktif dalam Muhammadiyah bukan untuk mendapatkan kekian, lalu yang aktif dia poli lembaganya untuk mendapatkan kekian, tapi awak aktif di Muhammadiyah kekian yang kedua untuk Muhammadiyah. Berbeda. Jangan pernah mencari apa, pernah mencari kekian di Muhammadiyah. Jangan. Itulah kan. Dan juga di dalam Amerika, bahwa gaji orang Muhammadiyah. Kok hebat banget Muhammadiyah. Lembaganya apa begitu apa, kekayaannya 666 triliun. Lembaga terapa yang orang itu muncul kepada Muhammadiyah. Bunga gaji Muhammadiyah nak bawa gaji heran yang sudah gaji bahkan dikatakan di apa Haji Ahmad Dahlan, jangan panah hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itulah yang menyebabkan Muhammadiyah itu berkembang dan berkembang. Habis itu ada pada Haji Ahmad Dahlan sebuah ketentuan kalau lapik dalam Muhammadiyah kecuali lapik resmi. Apa lapik resmi itu? Amal, muswil itu musyawarah wilayah, musda musyawarah daerah. Itu yang berlaku forum itu apa? Uang yang representasi, apa yang kita mau ini apa tu? Biasanya 50/1 atau 2/3 dan sebagainya. Nah, dalam Muhammadiyah kalau ada lapik ala jumlah lapik seluruhnya, nah ada lapik datang, lalu lapik datang 5 orang, keputusan 5 orang kok adalah sah keputusan Muhammadiyah, tidak perlu dibantu gugat lain. Itu ingat tu, tidak perlu dibantu gugat. Ambo pernah ya, Ambo pernah mewakili apa? Mewakili Muhammadiyah wilayah untuk ikut konferensi perdamaian dunia di Jakarta. Itu tinggi orang datang berbahasa ikut. Presiden apa? Habis itu Putin ikut. Apa lagu yang Korea depan hal itu yang gadang begitu. Ada mana juga. Makan makanan aku tak saja kok. Itu diputihnya dengan dalam wilayah 3 orang yang memutihkan. Ambo boleh gitu. Itu Muhammadiyah tahu kan Muhammadiyah ingat ke? Kalau mau aktif di Muhammadiyah, pedomani tata cara kerja Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang modern. Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang moderat. Apa arti modern dan moderator? Modern itu maju. Moderator kok? Moderator bisa bekerja sama dengan semua. Itu bisa bekerja sama.
diambil berdasarkan dengan meninggalkan uang seenaknya. Kalau memang berhak diundang, undang. Kalau memang sudah diundang, lalu yang datang itu sedikit, keputusan yang sedikit itu adalah sah dan itu diterima. Jangan pakai apa? Jangan pakai utuk lain di belakang. Itu penting benar kok. Sebab ada mungkin kesukaan tu lain. Kan ada lagu Bali yang digariskan oleh Muhammadiyah. Ketika memang ada pihak yang harus terlibat, libatkan. Ketika sudah diundang, kalau tidak bisa datang, keputusan yang sudah diambil harus diterima oleh semua Pak. Itu begitu dalam Muhammadiyah. Ini penting betul ini. Supaya Muhammadiyah jangan kita atrek ke belakang. Tahu atrek ke belakang namanya setback. Muhammadiyah ada Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu kita maju ke depan, bukan sunyi ke belakang. Maju ke depan. Nah itu Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah pertama ditanya dia masuk ke lama. Bapak, aku kan dulu tahu mau ambil itu bola. Aku ada kalau bilang menonton bola. Dia nak dapat anak muda dia dapat di situ. Apa? Ada seni ketika kantor orang tembak saja. Tembak saja. Itu kalau berpas ditembak gol. Kalau gol senang benar. Tapi kalau yang ditembak mengucian. Momen yang lagi pada tapi tidak di masyarakat. Tahu mahasiswa tambahan hukum bola ya. Bapak hukum mana Pak? Bapak hukum Spanyol. Kenapa Pak? Karena Muhammadiyah membeli gereja di Spanyol. Apa maksudnya Pak? Maksudnya dalam menonton pun dibawa ideologi. Apa ideologi yang dibawa? Kalau nonton bola, kalau ada orang Islam, pakai dukung yang Islam. Dukung yang Islam. Kenapa? Karena ada ikhwah Islamiyah, ada ikhwah Nuraniah, ada ikhwah Insaniyah. Itu agama dulu. Itu pun untuk pemilu. Kalau ada orang yang bisa memajukan agama, pemilu ideologinya adalah itu dia. Jadi ideologi dijadikan sebagai patokan hidup kita berinteraksi dan sebagainya. Ini kok mungkin benar. Jadi Muhammadiyah alam mendunia. Muhammadiyah buat perguruan tinggi di Malaysia, buat pendidikan di Australia, buat di Mesir, anak sirah juga kok. Jawab dapat suci Muhammadiyah. Habis itu di Jerman sirah dapat suci Muhammadiyah. Di mana Muhammadiyah sekarang jaya di seluruh dunia. Makanya ketika kita nak menyubrahkan Muhammadiyah dengan kata-kata aturan main yang sudah dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka kita menjadi pengkhianat Muhammadiyah. Mau jadi pengkhianat Muhammadiyah? Tidak kan? Kalau tidak, uang Muhammadiyah harus berpedoman kepada tata cara itu. Kembangkan amanah. Dalam amanah mengetikkan DPR, DPR mahasiswa mengatakan ada mahasiswa mau ya Bu? Bukan ini. Asal apa dia mengajar? Yang punya tapi murid mau panah murid membuka pintu bukan badan bola. Ada yang membalik ini baru buka keluar. Kita orang ya, tapi begitu pelan-pelan. Molor itu adalah tidak tepat. Molor tidak tepat. Imam sedia keluar dan hamilan mubalik. Itu molor, itu tidak tepat waktu. Lalu CCN mahasiswa, aku CCN belajarlah.
bapak itu mahasiswa bapak. Pernah jadi mahasiswa bapak. Tapi dia tidak menghargai bapak ya. Ya, mungkin tidak menghargai. Dia belum bisa belajar dari apa. Dia bukan orang Muhammadiyah, tapi dia belajar di Muhammadiyah. Belum bisa menilai atau Muhammadiyah. Kalau kalian mau tidak sombong, belajarlah dari Muhammadiyah. Mungkin kita hidup itu kalian yang akhirnya kumpul yang lewat demikian, pukul lewat lah. Ingin membuktikan Muhammadiyah itu adalah organisasi yang paling banyak pahlawan. Yang paling banyak pahlawan di Republik itu adalah Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak pernah berbangga untuk pahlawan yang banyak itu. Artinya kok nak sombong. Ada lembaga lain di mejanya, ikut departemen kok ada pemerintah dengan kita. Mana yang sombong? Apa yang ada apa yang dapat? Itu menjadikan apa? Jadi Muhammadiyah amanah tidak sombong dan sebagainya. Ikuti ini. Ketika engkau nak mengikuti, maka itu adalah pengkhianat Muhammadiyah. Mau menjadi pengkhianat Muhammadiyah? Jangan. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita menghidupkan Muhammadiyah dengan berperilaku, dengan berpedoman, dengan mengikuti tata cara Muhammadiyah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Suwardi Saidi. Selanjutnya acara yang ke-6 yaitu acara penutup. Namun sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu bapak, saudara-saudari yang telah bekerja sama dalam menyukseskan acara kita hingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Saya di sini sebagai moderator meminta maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati. Semoga dengan adanya acara ini bisa menambah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.